Tapi Indonesia gelap itu karena kita pakai kacamata yang salah. Kalau kita pakai kacamata yang terang akan menjadi terang. Iya. Soalnya aku di Kabupaten Madiun nyebutnya pre-love memang. Pre-love. Iya. Pertama, kita harus paham dulu, thrifting itu adalah sampah. Kalau misalnya thrifting itu rame gitu ya, rame banget, itu bisa jadi mematikan UMKM lokal yang punya, yang tadi disebutkan ada brand lokal gitu-gitu kan, karena Aku sih tetap pro-pro aja ya, karena sah-sah aja kita mencari ladang bisnis dari sisi manapun ya. Kembali lagi bersama kita di Terongnya Gosong. Yang panas kita gosongi. Dadar. Tahu nggak kenapa saya pakai kacamata ini? Kenapa tuh? Karena Indonesia gelap. Iya. Tapi Indonesia gelap itu karena kita pakai kacamata yang salah. Kalau kita pakai kacamata yang terang akan menjadi terang. Iya. Ya. Masuk. Emang Masuk ya? Masuk. Ayo cair. Kalau begitu tak pakai aja kacamatanya. Iya, keren itu Pak. Taruh di sini Bang Lutfi. Cuma gelap Dari banget mana? sih, sumpah gelap banget itu. Anjir. Kayak zaman dulu banget ini gua. Iya. Zaman band-band tau nggak? Band. Coba ditutup gini, Indonesia kan Anak gelap band. ya pasti. Iya kan? Iya. Anak band ini, aduh, tapi enggak. Coba turunin. Iya. Gelap ya kan. Soal kacamata aja Indonesia gelap ini ya. Iya, soal Oke. kacamata. Nah, Sudut pandang. kita akan bahas apa Lintang hari ini? Nah, ini Iya. akan membawa dua sudut pandang opini dari dua sudut pandang yang berbeda. Soal apa terkait tuh? Thrifting. Drifting itu apa sih? Thrifting itu adalah istilah baru, Hah? bukan istilah baru sih, sebutan yang dulunya kita mungkin kenalnya sebagai pakaian bekas aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu Oh, pakaian bekas ya? iya second hand. Yo, Nah, iya. jadi thrifting. Sama nggak Tapi sama hanya untuk pakaian ya? Kayak Enggak yang sih. lain-lain enggak? Ada yang lain-lain. Barang-barang bekas sama nggak lain. sama pre-love? Tapi kalau pre-love itu mungkin kayak masih benar-benar second hand dari pemiliknya Oke. gitu ya. Oh. Nah, tapi kalau thrifting ini Lebih ke baju kali, fashion Nah, gitu. soalnya- konotasinya ke barang-barang fashion sampah dari luar negeri. Soalnya aku di Kabupaten Madiun nyebutnya pre-love memang. Pre-love. Iya. Iya. Di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun. Respect sama orang Kabupaten Saya nggak tahu thrifting pre-love tahu saya. Iya. Oke. Kalau pecel Madiun itu juga ada yang pre-love juga nggak ya? Itu Norwegia, makanan khas Norwegia yang kita adaptasi ke Madiun, Pak. Iya. Nah, nih terkait impor pakaian bekas dari luar negeri kemudian dijual dengan harga yang relatif mungkin Miring. tapi Iya. bisa termasuknya juga bisa dikatakan tinggi ya untuk barang-barang Oh, bekas oke. nih, barang-barang bekas bener-bener sampah sama orang luar itu especially buat Apa sih? Apa? Dibuang. Gini nih apa? Dibuang ya? Oh, Udah iya. sampah nih. udah sampah tapi Iya. sama orang-orang Indonesia ini dianggap Di- sebagai harta karun. Oke, iya. Karena mungkin brand apa gitu ya. Karena branded ya barangnya ya. Iya. Ada yang branded, ada yang Biasa mungkin aja. memang biasa aja tapi jadi untuk orang-orang yang ngelihatnya ini sebuah peluang bisnis. Oke. ya ini Oh, bisa cuan bisa nih. cuan. Iya. Tapi memang ada pasarnya gak sih Dan ada kayaknya? pasarnya. Ada pasarnya. Nah, ini kira-kira Hmm. kalau Mas Ulin sendiri pro nggak nih sama thrifting? Kak Ulin. Kak Ulin. Dek. Aku sih tetap pro-pro aja ya, karena sah-sah aja kita mencari ladang bisnis dari sisi mana manapun ya. Walaupun saya sebenarnya pelaku bisnis lokal yang sifatnya local pride gitu. Iya, Cuma kalau ada thrifting segala macam, saya juga pernah beli thrifting juga sebenarnya gitu. Dan menurutku ya kadang memang worth it ya, beberapa merek-merek yang branded yang dulunya cuma beli 2 juta, 4 juta gitu tinggal 200.000. Yang dulu kita memimpikan untuk memilikinya. Atau beberapa itu memang bener-bener limited edition tuh. Iya. Nah, kadang yang seri One Piece tapi cuma dijual 100 piece. Kalau kita dapat itu ya lumayan, harta karun beneran. Kita harus lihat dari sisi itu juga, Pak. Saya pro ini. Iya. Nah, nih, kita tanya sama sebelah kiri aku nih. Bro, Lutfi, kira-kira pro atau kontra? Iya, kalau gua sih nggak setuju ya. Karena Kacamatanya boleh dilepas dulu ya? Bapak juga mulai gak nyaman sebenarnya. Jadi karena orang tuh nggak tahu kita berekspresi apa kan. Iya.
Nah, kalau gua agak kurang setuju nih. Kenapa tuh? Soal thrifting, karena pertama, kalau misalnya thrifting itu rame gitu ya, rame banget, itu bisa jadi mematikan UMKM lokal yang punya, yang tadi disebutkan ada brand lokal gitu-gitu kan, karena ya gimana pun kan kita sebagai anak-anak muda juga banyak juga kan yang punya brand lokal dan ya kita benar-benar harus bangga juga dengan misalnya kayak ada Erigo yang terus kemudian go internasional atau brand-brand yang lain ya yang mungkin tidak hanya fashion tapi juga maksudnya itu kind of fashion tapi bukan hanya clothing gitu kayak misalnya sepatu ada Brodo dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu menurut gua sih untuk persaingan yang lebih oke, brand lokal ini harus didukung. Jadi gua agak kurang setuju nih dengan thrifting gitu. Kalaupun misalnya kayak kita mau bikin kayak beli branded gitu, ya udah, maksudnya kita beli branded aja. Kalau atau enggak, kalau dulu tuh orang kalau mau beli branded yang kayak model thrifting sekarang gitu, ya udah kita ke Poncol aja gitu, atau Taman Puring gitu. Saya sebagai ulin gerung ya, saya merasa Ulin bahwa gerung. Gimana tuh? agak Kak omong. Ulin Gerung? Kak Lutfi ini agak omon-omon juga. Dia bilang nggak setuju sama thrifting, tapi bajunya kayak thrifting deh. Tapi dia juga nyaranin buat ke Poncol. Padahal Poncol kan juga Enggak ya? tempat buat menonton thrifting. Iya. Ini sebagai yang pemilik baju gimana? Uniqlo Pak ini Pak. Oh dari wardrobe. Iya dari wardrobe. Iya. Oke, nih udah dapat dua perspektif, tapi masih ada yang abu-abu nih. Mungkin Abu-abu itu abu-abu. Itu abu-abu. Ini dan abu lagi tugas negara. Itu abu-abu. jadi masih ada gray area nih tentang Iya. thrifting. Pertama, kita harus paham dulu, thrifting itu adalah sampah. Sampah Enggak dari sih, fast fashion. enggak sampah juga sih sebenarnya. Nah, karena kita melihat brand itu sebagai apa namanya sebuah legitimasi kekayaan. Jadi ngelihat sesuatu yang lahir dari fast fashion atau salah satunya penyumbang sampah terbesar di dunia yang merusak iklim juga salah satunya itu dari fast fashion, yaitu akhirnya kita terima jadi thrifting itu, Kak. Iya, tapi kan apa namanya, walaupun thrifting, lagi-lagi harus kita sampaikan bahwa orang itu mempunyai hak untuk memilih apa yang mau mereka konsumsi ya, termasuk apa namanya baju-baju ini ya. Karena menurutku thrifting ini juga barang-barangnya kadang yang sangat layak ya, beberapa cuma jadi fast fashion. Fastabiqul khairat? Bukan dong. Itu kan slogan sebelah. Iya, itu kan slogan sebelah. Masya Allah tabarakallah. Kita kan yalal waton, Pak. Kan yalal waton. Iya, karena fast fashion. Wih, fast fashion. Fast and Furious. Iya, enggak, Pak. Bercanda mulu nih, Pak Lutfi ini. Fast fashion ini juga beberapa orang di luar itu cuma dipakai sekali dua kali doang, habis itu memang nggak dipakai lagi, terus karena barang-barang itu dirasa lebih baik, ini menurut warga mungkin Korea atau Amerika sendiri menjadi bahan peluang untuk diekspor ke Indonesia. Seperti itu. Nah, tapi ini Nggak mau saya marah. Oh gitu. Oke, tadi Nah, perspektif gua nih. Iya, Bro Lutfi kan kontra nih, nggak setuju Iya, nggak setuju fast sama fashion. thrift. Iya, Tapi karena gimana kalau menanggapi fenomena fast fashion ini? Ini mungkin kayak betul yang disampaikan oleh Kak Ulin. Uli Iya. terkait Ayo, yang Amerika dan Korea dan Jepang yang negara-negara kaya ya. Itu salah satu penyumbang sampah Fashion. Sampah fashion terbesar. Mungkin ke Indonesia itu udah bagian sampah yang dipilah-pilah, yang sampah-sampah bagus yang bisa dijadikan komoditas, mencari uang dan lain sebagainya. Tapi akhirnya yang sampah yang benar-benar sampah itu dibuang ke bagian Afrika yang akhirnya sekarang jadi masalah serius gitu di sana. Kira-kira kalau dari sisi kontra fast fashion itu menurut Bro Lutfi gimana kita menanggapinya? Iya, kalau gua sih tadi kan gak setuju ya dengan thrifting ya, dimana kalau misalnya kita kayak itu udah menjadi sampah ya dalam tanda kutip, ya sebenarnya itu walaupun dikatakan layak atau enggak, tetap aja itu that's trash gitu kan. Nah, jadi kayak kita better kalau sampah maksudnya. bukan, iya trash. Trust percaya apa trust sampah? Trash. Oh iya. Nah, jadi kayak
Jadi kayak kalau misalnya kita ngomongin soal sustainability, ya kan, Anjay, apa sustainability. gitu kan. Iya, 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 Jadi iya. Nah, jangan kalau punya baju jangan beli-beli terus ya. Enggak juga. Jadi itu tuh sebenarnya kan kita bisa kayak daur ulang gitu kan. Oke. Nah, ada Tapi sampah baju itu sampah yang paling sulit didaur ulang, FYI. Ayo, gimana tuh? Tapi Ayo. menurut gua ada beberapa kayak aktivis lingkungan gitu kan. Nah, itu yang dia tuh bikin konveksi yang dari kayak kain-kain yang kain-kain yang Kain sisa, perca kain gitu perca ya. dan lain sebagainya. Artinya mungkin itu bisa memang ada butuh proses dulu tuh sebelum itu gitu. Jadi memang harus di break dulu semuanya baru kemudian disusun-susun lagi. Misalnya nggak harus jadi baju ya, tapi kayak misalnya jadi kain lap atau apa, tapi memang yang layak gitu. Jadi dimodify menjadi yang lain. Jadi sense of sustainability-nya ini tetap ada juga gitu. Iya, iya, iya. Menurut gua sih gitu. Aku mau lempar satu isu lagi terkait fast fashion, thrifting dan lain sebagainya. Nih ada negara penyumbang fast fashion, industri fast fashion terbesar di Asia itu ada Bangladesh, India, dan Sri Lanka. Mungkin kalau Sri Lanka sekarang udah kemarin habis kolaps itu Sri Lanka apanya Sri Mulyani? Oh iya. Beda ya? Oh, iya, iya, beda ya. tapi Oh, Sri ya. siap. Beda Sri. Nah, ini adalah negara dengan jumlah kematian tertinggi Di mana di tuh? tenaga kerja. Wow. Karena mereka itu dipaksa kerja dengan Overtime gitu ya? overtime pertama, kemudian gaji kecil, standar keselamatan kecil dan lain sebagainya. Akhirnya ya di sana mereka mungkin lapangan pekerjaan banyak, tapi ya ada di lingkaran setan aja karena Iya. digaji dengan harga yang minim. Itu kayak password wifi iya, tuh. kayak password kerja gede, gaji kecil. Iya, kalau kayak gitu tuntutan gaji, tuntunan Iya. besar, gaji kecil. Gaji kecil. Iya. Kira-kira kalau menurut pandangan yang pro ini gimana nih? Apa tuh? Karena produksi fast fashion harus mengorbankan nyawa banyak orang. Ya itu tadi, maka lagi-lagi ketika konsumsi baju atau fashion kita terlalu cepat, perputarannya terlalu cepat, kita tidak menggunakan baju-baju yang lama juga, akhirnya sampah ini semakin menumpuk banyak. Dan lagi-lagi seperti yang si Selintang tadi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa sampah fashion ini yang sangat sulit untuk didaur ulang. Ini menjadi isu lingkungan yang sangat serius loh. Ada pro ya? Iya, karena kan kalau kita pakai thrifting kan artinya memakai ulang dong. Artinya tidak menambah sampah, walaupun sebagai orang yang pro dengan thrifting, kita harus tetap berhati-hati ya, karena mungkin ada potensi penularan penyakit Nah, segala macam. itu, benar. Saya sangat orang-orang yang sangat objektif sebenarnya. Sebagai orang Kabupaten Madiun tuh saya objektif sekali lah. Gimana menurut orang Magelang? Kalau aku sih mungkin ini udah jadi tren masa kini Ya. ya. Aku lahir di era ketika aku memahami terkait fashion itu yang berkembang adalah thrifting. Jadi ya awalnya ketika belum memahami isu-isu yang ada di dalam ini kan thrifting ada di lapisan atas yang kelihatan aja. Betul. Di bawahnya itu kan ternyata banyak keresahan-keresahan. Betul. Iya. Nah, tadi ada penyakit lah, kemudian ternyata di balik Di balik Nah, di bukan. balik produksi baju-baju fast Saya mulai fashion kesal ya ini, dengan Anda. ini mulai memakan korban jiwa. Memakan korban jiwa. Kemudian mungkin ada kecurangan juga. Mungkin Nggak. kalau orang-orang yang tahu bongkar muat di pelabuhan. Oke. Oh, itu Ya. itu Itu masuk urusannya secara ilegal. perdagangan ya. Mendak ya. Karena saya sebagai pengamat thrifting dari 2010 ya. Jadi 2010. Aku masih kelas Thrifting 3. expert ya itu ya, Iya. thrifting expert ya. Thrifting expert. Memang ada beberapa industri thrifting ini yang bukan industri ya, sebenarnya apa ya? Lebih pas ya. Ya itu fenomena Usaha ya. Oh iya, usaha Culture thrifting. ya, culture. Culture thrifting ini beberapa kan orang mereka beli kan gelondongan tuh per bal itu ya. Iya. Kadang ada yang zong semua, Pak. Nggak ada. Iya, kita beli Itu gelondongan. akhirnya dibuang semua. Iya, bukan dibuang sih, lebih tepatnya tidak mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Iya. Ya akhirnya dijual ya murah aja gitu. 10.000-an. Betul, karena sebenarnya orang-orang yang bergelut di usaha thrifting ini gambling juga mereka. Gambling. Kalau beri bal-balan, bal satu bal itu ada yang Seperti beli kucing di dalam karung ya. betul. Di Kadang dalam bal. Di dalam Di bal. dalam karung. Tapi balnya itu kan dari karung loh. Oh, Bro. iya itu kan versi lebih gedenya Iya. gitu. jangan gitu, balnya tersinggung. Parah, Pak Lutfi main fisik, Pak. Parah, Pak. Nah, kira-kira. Apa? Nah,
Kok lu nggak nanya pendapat gua sih? Ini udah sabar dulu, Bi. Ini udah selesai. Udah. Oke, ini ganti Nah, kontra nih gimana? Kalau gua tuh gak setuju thrifting adalah karena concernnya sakit penyakit doang sih. Maksudnya Asik. kayak jadi itu kan ada potensi penularan penyakit yang kita nggak tahu kan, itu kan kayak udah jadi sampah tadi kan gitu. Yeah. Jadi itu concernnya soal kesehatan aja sih menurut gua gitu. Oke, berarti tetap Malam, Bro. Baru pulang ini? Iya, Aduh. biasa. Habis tugas negara. Habis Tugas tugas negara. negara. Di bagian Aduh. mana negaranya? Ada di Negara Tadi Konoha. aman tapi ya? Iya. Aman. Sendiri aja, let call Teddy nggak diajak. Udah naik pangkat, let Udah call let sekarang. call. Iya, Udah udah let let call. call. Iya, iya. Ini bahasa apa ini? Ini Bahas kita bahas thrifting, thrifting. tahu nggak? Oh, Nah. itu. Ya emang Apa lagi ngetren sih. Iya, iya. Apa tuh? Enggak. Mau minum dulu apa gimana? Kayaknya belum pada minum nih. Minum apa ya? Minum kebijakan nggak ya? Kopi, mau kopi? Boleh, Kopi. boleh kopi. Aku apa aja? Apa aja? Oke. Aku enggak deh, Neng. aku tadi udah. Oke. Oke, makasih. Mas, Saya bikin gimmick ganti. ya? Di-spill aja ini. Iya. Apa tuh? Aku ini mau ngerokok tapi nanti. Oke, Oh, ngerokok tapi nanti itu gimana? Ayo. Nyiapin asbaknya dulu. Nyiapin asbaknya dulu. Iya. Nah, oke, masuk aja nih ke sesi terakhir nih. Nah, Sesi terakhir cepet banget ini. iya cepet Oh, iya. banget nih. Oke. Abis ngomongin thrifting, fast fashion. Nah, kira-kira mitigasi dari kita nih yang bisa disampaikan ke teman-teman di rumah, khususnya Gen Z, kemudian mungkin teman-teman milenial atau Gen Alpha juga bisa Iya. jadi udah nonton ya kira-kira. Tapi sebelum masuk ke itu kayaknya penonton kita nggak terlalu antusias nih Mas, Iya. diem-diem aja Mas. Mas. Ayo Kacau tribun sana, banget. tribun sana. Oh, ini kan studio. Oh iya, udah kita bayar penonton ini padahal. Harus tepuk tangan. Aduh. Gimana tuh kira-kira Gimana tuh? untuk menanggapi tren fast fashion, kemudian mungkin selera Gen Z dan Gen Alpha tuh juga udah berpindah loh. Silakan Gen dari Alpha Bro juga- Lutfi dulu. Nanti Iya. ngambek lagi nanti gak diminta pendapat. Iya, jadi kalau Kita pulang. gua sih walaupun kemarin ada beberapa masalah di imigrasi ya, gitu. Tapi kayaknya beberapa Gen Z sekarang tuh trennya Terima kasih. mantep banget. Terima kasih. Langsung tak minum ya. Aduh, seger banget itu kayaknya. Gimana tuh, Kalau gimana? Betawi Bubuk, gitu. bubuk. Wah. Oh, Bro. Iya. Oh ya, Aduh, tadi gimana? di belakang kedengaran fashion itu ya tadi. Iya. Kenapa tuh? Tahu yeli ya? Yeli. Yali. Yeli. Iya. Nama grup band ya kan? Timur ke barat. Iya, yang Yeli. Iya, yang ke Arab-Araban itu. Yeli itu nama penyanyi, Yeli Inka. Yeni. Nah, itu termasuk fashion atau gimana itu? Iya. Yeli ya. Ya, tahu nggak? Aku nggak ngerti lucunya gimana. Itu yang kayak Arab-Araban itu loh. Yang Yalili itu Iya. kan? Arabik gitu ya. Kan lagi ngetren itu juga. iya, Masa iya, nggak iya, tahu? iya. Tahu nggak? Tahu, Bang. Tahu. Tahu. Arabik apa robusta ini? Bukan kopi. Enggak, tapi artinya yali-yali ini menjadi salah satu sebutan baru buat genre orang yang memakai bajunya ala Arab-Araban, mereka disebutnya selera kamu yang kayak gimana sih yang Iya, yali-yali iya, gitu. gitu. Lintang itu juga termasuk yali-yali kadang-kadang. Oh, iya. Iya, Gen Z. Gimana Iya, sebagai bisa. Yali-yali Iya, gimana? itu- Dari tadi kita ditanyain mulu, Enggak, kita nggak nanya. itu Iya. termasuk fashion atau gimana itu? Nah, Atau gimana tuh? Iya. Termasuk fashion atau budaya? Iya, Atau budaya budaya. fashion? Oh ya udah. Kalau di Indonesia mungkin sebutannya culture fashion, tapi Oke. kalau maksudnya kalau dari sana kan kita Dari- ngadopsi ke sini ya. Iya. Budaya Arab yang kita bawa ke sini dari pakaiannya, dari- Abaya itu ya. Iya, dari apa namanya? Bawa ke Indonesia juga nggak bisa instan kan, jadi kayak just tip. Jadi just tip abaya tuh banyak banget sekarang, nggak cuma just tip brand Bangkok, Ya. nggak cuma just tip Oh. brand Jepang. Betul. Kenapa just tip ada brand- Bangkok tadi itu? Emang ada Arab di Bangkok atau Iya. Arab di Bogor tidak cukup atau? Iya. Kenapa ada Bangkok? Karena ada Bang Lutfi. Balik ke situ lagi kan? Itu namanya callback. Ya, Callback. callback dulu kita. Nah, kalau kayak dari fashion yali-yali itu kalau tiap Ramadan ya kayaknya peminatnya makin tinggi. Enggak, itu kan sekarang yang sholawat itu kan sekarang Arab apa abaya-abaya itu yang pakai Abaya-abaya. goyang-goyangin itu loh. Oh, iya. Nanti Tahu kan gitu. pasti kan dia kasih sifat. Nggak tahu, agak porno nih kayaknya. Enggak. ya? Oh. Bang,
Referensinya dong, Purwodadi, baju emas. Jangan Kemang terus Bapak ini. Oke, Bro. Bahaya. Bro, Oke. diminum ya. Oh ya siap. Saya kembali lagi ke depan. Kembali lagi. Biasa tugas negara. Kalau tadi Iya. Siap. Iya. Oh iya. Oke ya. Siap. Siap. Oke. Siap. Dan Monggo. Abu Subianto. Dalam Iya. bersuara. Oke. Siap, Bapak. Siap. Izin Bapak Oke. ya. Kita Jangan lanjut lupa. izin Bapak. Yali. Iya. Seneng banget. Ya Lili. Memang om satu ini luar biasa. Ayo lanjut. Oke, nah langsung aja nih. Tadi kita udah ngobrolin beberapa culture fashion dari culture thrifting, Oke. kemudian ada permasalahan fast fashion gitu. Kemudian tadi juga ada mungkin apa namanya soal just tip itu Ya. orang-orang anak muda sekarang kalau pengen baju bagus daripada beli mahal yang di store officialnya mereka beli Just tip. mirrornya di Oke. toko. Kemudian kalau mau beli yang just tip bener-bener yang original dari just tip Jepang. Betul. Kemudian kalau mau beli just tip yang ke Arab-Araban yang biar jadi fashion yali-yali itu just tip Turki, Madinah dan sebagainya. Madiun. Madiun. Saya udah kepikiran ke situ, Pak. Saya udah kepikiran ke situ. Bagus. Jalan cepat. Bagus. Nah, ini kira-kira gimana Bagus. nih antisipasi atau pesan-pesan buat teman-teman di rumah biar nggak termakan Berlutut tren dulu. akhirnya jadi memperbanyak sampah fashion di rumah. Kalau cuma sekali dua kali pakai kan akhirnya jadi mubazir gitu. Kalau aku sendiri ya kemarin tiap habis mau beli baju itu aku akan pre-love baju yang udah aku nggak pakai gitu. Iya. Nah kira-kira kalau pesan-pesan dari sesepuh nih gimana nih buat Sesepuh. Silakan Romo Lutfi. Sepuh gitu. Ya, kalau gua prefernya sih kayaknya gua nggak tahu tapi kan gua akan berusaha masuk kayak ini? enggak, ada adik gua kan. Oh, iya. Ada adik gua. Misalnya kayak gua biasanya beli baju ya udah beli ada beberapa baju yang buat kerja, ada yang buat nongkrong, ada yang buat ya udah di rumah aja gitu tidur buat tidur gitu kan. Cuma Nah, 3 segmen ya baju? 3 segmen aja. Jadi emang dibagi kayak gitu. Nah, baju buat nongkrong tuh emang gua lebih prefer anaknya tuh yang kayak punya 5 baju brand yang berbeda. Cuman gua emang Akan pakai itu terus? pakai itu. Misalnya kayak lu beli Fred Perry, punya satu Fred Perry tapi emang lu ya udah itu gitu. Nah, terus brand-brand lain misalnya yang kayak yang lain-lain lah gitu. Kadang orang itu kan ada yang tipikal punya baju hitam semua tapi nggak ada brandnya misalnya. Nah, gue bukan tipikal yang kedua, gue tipikal yang pertama. Di mana ketika misalnya baju itu udah nggak muat di gua misalnya, nah gue ada adik nih yang gue kasih gitu. Oke. Kalau nggak punya adik, Nah, itu gua yang iya. bermasalah gimana? Kalau tuh, anak gua nggak tunggal gimana? tahu. Nah, itu. Mungkin Balada berarti balada anak tunggal. Iya. Oke ya, di Ah, beli Kalau anak tunggal ya bapaknya bikin lagi dong. Iya. Iya. Oke, kalau dari Kak Ulin nih gimana nih buat Apa teman-teman tuh? di rumah tuh? Saran saya ya? Saran ya. Saran saya bahwa Antisipasi ini. UMKM termasuk brand lokal ini harus kita support ya, dan kita harus terus mendukung bahwa brand-brand lokal ini jangan sampai mati juga. Masih banyak brand-brand lokal itu yang berkualitas, dan sebenarnya saya sebagai pelaku sablon dari lama juga bahwa kain-kain yang ada di Indonesia itu lebih kalah bagus. bagus ya? Bukan gak kalah bagus, lebih bagus dari yang ada di Indonesia. Cuma memang Lebih bagus dari yang luar ada di negeri. yang di luar negeri, karena mereka sebenarnya menggunakan katun-katun yang sebenarnya diekspor dari Indonesia. Ada beberapa spek kain itu yang sengaja dibuang ke luar negeri karena untuk pasar Indonesia terlalu mahal. Beberapa itu ada yang kayak gitu, katun-katun. Kan ada katun Peminatnya brand-brand luar katun gitu ya? combat. Katun combat itu kan juga bukan hanya satu jenis, ada banyak sekali jenis katun Ada combat. beberapa grade-nya gitu ya. Bahkan Bahkan combat ya, kayak nama game gitu gua ngerasanya. arahnya kemana nih? Iya. Arahnya kemana nih? Iya. Katun combat. Saya tahu ini Bapak ini. Gitu. Intinya kita harus support lah band lokal ini, walaupun kadang kita harus teliti dengan kualitasnya juga. Terus kalau untuk orang-orang yang masih suka dengan thrifting, saran saya sih mulai benar-benar diseleksi produk-produk thrifting yang masuk ke Indonesia juga. Jangan semuanya aja dimasukin ke Indonesia dan itu hanya menjadi sampah. Betul. Iya, Gitu. betul. Seperti Jangan itu sih. dibalikin ke hakikat yang Ha-ha. seharusnya ya, Iya. aslinya gitu. Karena saya punya gerakan di Madiun itu di Kabupaten Waduh, itu. gerakan di Madiun. Iya, gerakan di Madiun namanya bijak berpakaian. Oh, alhamdulillah. Kabupaten Madiun. Gua sebagai orang gerakan di Madiun, gua langsung flashback beberapa tahun gitu loh.
loh, maksudnya kayak anjing bahaya nggak nih? Enggak. Hijab. Bukan gerakannya Muso dan kawan-kawan, bukan. Bukan. Aman ya kan? Aman. Ini terlalu jauh Bapak ini. Oke, mungkin kalau dari aku ya sebagai benar Gen Z yang ngerasain Si paling gengsi. ini apa? Self claiming. Si paling gengsi. Iya. Dia udah recall dari tadi itu ada Kalau 6 kali ya. kalau meminjam bahasanya Bro Lutfi itu lebih prefer itu. Udah prefer tambahin lebih tuh ngapain Bapak? Oke, aku yang paling Gen Z di antara sesepuh ini. Mungkin kayak teman-teman banyak loh sekarang anak muda itu yang berusaha baru mulai jadi owner brand lokal gitu karena kalian benar-benar sebagai konsumen dan juga produsen. Ya tolong memproduksi barang-barang yang memang sekiranya bisa menyaingi kemauan konsumen gitu. Jangan cuma sekedar memproduksi ketika dibeli tidak sesuai kualitasnya, tidak sesuai dengan keinginan. Jangan hanya produksi hijab, tapi juga produksi antam juga nggak sih kayak? Oh, balik ke situ lagi ya. Iya. Enggak, sorry. Maaf ya. Iya. Udah ganti segmen tapi itu juga jangan sampai teman-teman jangan cuma buat nyuci-nyuci ya. Waduh, nyuci apa tuh? Betul, nggak tahu. Yang penting bersih gitu. Betul. Nah gitu. Nah untuk teman-teman yang jadi konsumen juga bijaklah dalam membeli pakaian, kemudian mempertimbangkan juga akankah dipakai ini jangka panjang atau tidak, kemudian manfaatnya bisa digunakan untuk beberapa segmen atau enggak. Tadi kan Bro Lutfi ngajarin beli baju tuh ya secukupnya aja gitu. Kita nggak perlu jadi konsumtif untuk terlihat mewah atau cantik gitu. Bentar ada telepon. Halo, Bapak Harvey Muiz. Ya gimana gitu. Oh iya. Bahaya. Iya, takut banget. Kita udah ada di ujung segmen hari ini. Kira-kira teman-teman ada nggak nih kira-kira masukan atau kontra atau pro dari episode kita hari ini? Terutama untuk thrifting ini. Betul. Karena setelah ini akan program baru yang namanya reaction itu kan kita harus kita besok bakal reaction. Kirim dong video-video di komen. Kirim video lucu, link video lucu atau Reels lucu di DM boleh juga. Itu jangan lupa kunjungi website kita juga Peradaban ID di bawah sini. Sosmed kita, TikTok kita Liga Peradaban, Instagram saya @maskulin. Promo diri sendiri kan. Oke, jangan lupa klik subscribe, comment, like and share. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Yo.